Tambling TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan selamat bertemu kembali dengan saya Hilal Ramadan Nasution dalam kajian tafsir yang dikelola oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta. Dalam pertemuan kita kali ini, judul kajian tafsir kita adalah orang yang tidak mampu memahami perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang di atasnya. Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahwasanya perumpamaan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Ia menyesatkan banyak orang yang tersesat, dan banyak juga orang yang mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah yang tersesat dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah diikat dengan kuat. Mereka memutuskan, menyia-nyiakan apa yang telah diperintah Allah dengannya dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam perumpamaan. Dan kalau kita lihat dalam berbagai macam ungkapan Al-Qur'an, kita temukan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan al-masal fil Qur'an. Nah, dalam kaitan ini Allah membuat apa saja perumpamaan, mulai dari makhluk-makhluk yang kecil sampai kepada makhluk yang lebih besar di atasnya. Maka dalam ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk, kalau kita perhatikan, kita renungkan, kita pikirkan betapa dengan nyamuk itu kita harus bersikap hati-hati menjaga kebersihan lingkungan, karena dari nyamuk akan melahirkan berbagai macam penyakit yang belakangan ini kita kenal. Ada demam berdarah, ada malaria, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menangkis penyakit-penyakit itu, kemudian lahir banyak berbagai macam kreasi manusia tentang anti nyamuk, obat anti nyamuk, dari mulai yang bakar, cair, dan segala macam, yang ini kemudian dapat menggerakkan ekonomi. Karena itu, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mereka dapat mampu menangkap maksud tujuan Allah membuat perumpamaan itu, dan ini akan menambah keimanan mereka. Sementara itu,
orang-orang yang ingkar dan kafir. Mereka tidak dapat menangkap makna perumpamaan itu, bahkan bertanya-tanya apa sih yang dimaui Allah dengan perumpamaan itu. Mengapa hanya dengan seekor nyamuk, tidak yang lebih besar dari itu, tidak yang lebih hebat dari itu. Dan dengan perumpamaan yang dibuat Allah itu, banyak orang yang mendapat petunjuk, banyak juga yang tersesat. Dan tentu saja ayat ini menegaskan orang-orang yang tersesat karena perumpamaan-perumpamaan telah dibuat Allah itu, itulah mereka orang-orang yang fasik. Karena itu kalau ada orang yang tidak mampu menangkap perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu dikelompokkan sebagai orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang fasik ini kemudian digambarkan pada ayat 27, yaitu dia satu, melanggar perjanjian dengan Allah. Setelah ada perjanjian yang kuat, maka kemudian perjanjian dengan Allah itu dia putuskan, dia langgar. Yang kedua, memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Allah memerintahkan menyambung silaturahmi, dia memutuskannya. Jadi dua. Ciri yang ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka berupaya menimbulkan berbagai macam bentuk kerusakan. Wa yufsiduna fil ardh. Dan akhirnya orang-orang yang fasik itu disebutkan sebagai orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap orang-orang yang fasik yang kemudian membuat kita rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.